Halo semuanya. Social media is about sociology, psychology, and more than technology. Kata Brian Solis. Ini adalah tugas literasi digital dan dosen mata kuliahnya adalah Miss Hernawati Gozali, Eskom MTI. Sebelumnya terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Saya berasal dari kelompok 5 dan nama-nama anggotanya adalah saya sendiri Helga Yuliani Putri Aritonang dan Amanda Grace Patricia Sinurat, Lilis Karlina Sipahutar, Luciana Novika Togatorov, Lampita ER Hutasoin. Baiklah, kita mulai. Social media for business atau media sosial untuk bisnis. Pengertian media sosial sendiri adalah media sosial yaitu media online yang memungkinkan penggunanya bisa berpartisipasi dalam konten. Media sosial menggunakan teknologi berbasis internet sehingga komunikasi bisa berjalan secara interaktif. Media sosial juga berarti aktivitas yang memadukan teknologi dengan interaksi sosial dengan percakapan, audio, video, dan gambar. Pengertian media sosial untuk bisnis sendiri adalah saat ini hampir setiap orang menggunakan media sosial. Banyak orang mengira menggunakan platform media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram hanya sebagai saluran untuk berkomunikasi. Tapi sebenarnya, manfaat media sosial untuk bisnis juga banyak dirasakan di berbagai industri. Media yang digunakan oleh pelaku usaha dalam e-commerce beragam sering dengan perkembangan teknologi informasi itu sendiri. Website merupakan media yang banyak dipilih oleh pelaku usaha untuk menawarkan barang atau jasanya. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, informasi, dan perubahan perilaku pengguna internet, media sosial mengambil peranan penting dalam pemasaran barang atau jasa. Namun, sekarang media sosial dipercaya akan menjadi the next biggest e-commerce, yang seperti TikTok Shop, Instagram Shop. Behavior orang-orang sekarang, orang-orang lebih ingin melihat produk melalui live-nya, baru orang-orang akan beli. Media sosial dalam perkembangan bisnis. Media sosial telah mempengaruhi bisnis dengan cara yang signifikan, membantu mereka meningkatkan jangkauan dan visibilitas merek mereka, meningkatkan interaksi dan keterlibatan pelanggan, meningkatkan loyalitas pelanggan, memungkinkan penargetan yang lebih efektif, dan memberikan alat analisis yang berguna. Oleh karena itu, penggunaan media sosial adalah penting bagi bisnis yang ingin mempertahankan relevansi dan berhasil dalam dunia digital yang semakin berkembang. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Lilis Karlina Sipahutar. Manfaat media sosial untuk bisnis. Media sosial digital untuk bisnis saat ini, hampir setiap orang menggunakan media sosial. Banyak orang mengira menggunakan platform media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram hanya sebagai saluran untuk berkomunikasi. Tapi sebenarnya, manfaat media sosial untuk bisnis juga banyak dirasakan di berbagai industri. Yang pertama, memperoleh data pelanggan. Media sosial bisa digunakan dalam mengumpulkan data pelanggan. Melalui media sosial, kita bisa mengumpulkan data pelanggan yang relevan dan menggunakan data pelanggan tersebut untuk membuat keputusan bisnis yang cerdas. Yang kedua, meningkatkan brand awareness dan loyalitas. Ketika brand terlihat di media sosial, akan lebih mudah bagi pelanggan untuk menemukan dan terhubung dengan brand. Yang ketiga, membuat iklan dengan hasil real time. Iklan di media sosial tidak memakan biaya yang mahal dan menjadikan cara untuk mempromosikan bisnis serta mendistribusikan konten kamu. Ketika kehadiran brand terlihat di media sosial, akan lebih mudah bagi pelanggan terhubung. Dan menemukan brand terhubung dengan pelanggan di media sosial membuat kamu lebih mungkin meningkatkan retensi pelanggan dan loyalitas brand. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Amanda Grace Patricia Sinurat. 4. Meningkatkan pengalaman pelanggan. Lebih dari 67% konsumen saat ini pergi ke media sosial untuk mendapatkan layanan pelanggan. Mereka mengharap memperoleh respon yang cepat, dukungan layanan 24 jam, dan perusahaan yang bisa memberikan solusi. Sebuah penelitian menunjukkan kalau perusahaan yang berkaitan dengan layanan pelanggan
Media sosial mengalami perolehan pendapatan yang lebih besar. 5. Meningkatkan trafik website dan peringkat pencarian. Media sosial tidak hanya membantu mengarahkan orang ke web, tetapi semakin banyak share di media sosial yang diterima maka akan semakin tinggi tingkat pencariannya. 6. Berbagi konten lebih cepat dan mudah. Berbagi konten kini bisa dilakukan lebih cepat dan mudah di mana Anda hanya memposting di media sosial. 7. Menemukan bisnis dengan lebih cepat. Media sosial memiliki banyak manfaat untuk membangun bisnis. Berbagai poin manfaat yang telah disebutkan di atas akan mengarahkan pertumbuhan bisnis yang lebih cepat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Lampita. Kelebihan dan kekurangan menggunakan media sosial dalam bisnis. Kelebihan 1. Lebih praktis karena dapat diakses kapan saja dan di mana saja. 2. Kemungkinan besar lebih murah karena pemilik online shop tidak perlu menyewa toko. 3. Harga bervariasi karena bisa membandingkan harga dari berbagai online shop. 4. Jangkauan lebih luas karena terdiri dari jangkauan lokal, interlokal, bahkan internasional. Untuk kekurangannya, 1. Rawan terjadi penipuan. Untuk itu, konsumen harus berhati-hati berbelanja di online shop. 2. Kenaikan harga sering terjadi. Pengusaha online shop menaikkan harga karena ramai pembeli untuk meraih untung yang lebih besar. 3. Kemungkinan terjadi keterlambatan pengiriman akibat kondisi alam, misalnya banjir, gelombang tinggi, dan angin kencang. 4. Sering terjadi barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Hal ini dapat terjadi karena kualitas foto dapat merubah hasil barang atau kesalahan kurir yang tidak sengaja merusak barang seperti terbanting sehingga rusak atau pecah. Untuk slide selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya, Luciana Togatorok. Dampak penggunaan media sosial untuk bisnis. Dampak positif. 1. Meningkatkan keuntungan dari penjualan produk. Yang kedua, meningkatkan kredibilitas perusahaan atau organisasi. Dan yang ketiga, menjalin kerjasama bisnis secara luas. Dampak negatif. Yang pertama, memperkenalkan produk yang tidak sesuai atau disebut dengan palsu. Yang kedua, menyebarkan berita atau informasi hoaks. Dan yang ketiga, menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Sekian dari hasil presentasi tugas literasi digital kami, dan terima kasih atas atensinya teman-teman. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.